Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami, mempersatukan kami, supaya kami punya persekutuan satu dengan yang lain, dan kami dapat beribadah bersama-sama. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya firman-Mu yang kami dengar menyegarkan jiwa kami, membangunkan kerohanian kami, dan meyakinkan kami akan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikannya. Pakailah mulutnya sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang Tuhan inginkan sampai kepada kami masing-masing. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ganjil, kita semua baca ayat genap. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap rasa satu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema khotbah kita hari ini, cara hidup jemaat mula-mula. Kapan mulai ada jemaat? Ya, sejak kapan dikatakan dengan kata jemaat? Ini sejak Tuhan Yesus naik ke surga, turun Roh Kudus, lalu Petrus khotbah, 3.000 orang percaya. Sejak itulah disebut namanya jemaat. Jemaat mula-mula. Kenapa dikatakan jemaat mula-mula? Karena inilah yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit dan naik ke sorga. Maka mereka ini berkumpul dan diajar oleh rasul-rasul. Apa bedanya dengan sebelumnya? Sebelum Tuhan Yesus naik. Apa bedanya dengan perjanjian lama? Kalau perjanjian lama dulu itu diajar oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Jadi fokus daripada pengajarannya adalah hukum-hukum Taurat. Sekarang fokus pengajaran Rasul adalah Tuhan Yesus. Di situ perbedaan. Jadi antara ahli Taurat, antara imam dengan para rasul, ajarannya sudah berbeda. Satu fokusnya kepada hukum Taurat, satu fokusnya kepada Yesus Kristus. Tentu apa yang kita dengar, apa yang kita yakini
Itu yang membuat cara kita berjemaat ya. Cara hidup berjemaat akan dipengaruhi oleh pengajar, oleh ajaran, oleh apa yang diterima. Kalau yang diterima hukum Taurat, maka dia akan tunduk di bawah hukum Taurat. Maka mereka akan merasa tertekan kalau mereka tidak taat kepada hari Sabat. Tunduk di bawah hukum Taurat. Tapi sesudah Tuhan Yesus datang, sesudah Tuhan Yesus memilih murid-murid, mendidik, mengajar mereka, mereka mulai berbeda. Para rasul ini mulai beda konsep, pemikiran, ajaran yang mereka terima itu berbeda. Jadi seperti sudah ada dua golongan ya. Satu golongan ahli-ahli Taurat, satu golongan para rasul. Jadi yang berkumpul ini, yang disebut jemaat mula-mula ini adalah yang diajar oleh para rasul. Kalau enggak sebelumnya banyak sekali yang berkumpul di Bait Allah. Ya, semua orang Yahudi tentu beribadah di Bait Allah. Tetapi sekarang ini gurunya ganti. Masih adakah orang yang beribadah di Bait Allah? Banyak. Tetapi ketika Yesus datang, dia pilih rasul. Sekarang Yesus naik, rasul yang meneruskan pengajaran dari Tuhan. Jadi kalau demikian saudara-saudara, apa yang dijanjikan Tuhan kepada rasul digenapi. Tuhan katakan, ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau akan mendapatkan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus. Bukan lagi Yesus yang di bumi, tapi Yesus yang sudah naik ke surga, rasul yang menjadi wakil untuk mengajarkan tentang pribadi Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, itulah yang terjadi saudara ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 bertobat. Dari orang Yahudi tadi, dari orang yang selama ini diajar, dididik oleh ahli Taurat, sekarang mereka percaya kepada Yesus. Maka sesudah percaya, mereka berkumpul ya, bersama-sama mendapat pengajaran dari para rasul. Itu cara hidup mereka berubah. Maka teologia atau pengertian yang benar yang kita terima akan merubah konsep kita. Pengertian yang benar yang kita terima dari Tuhan akan merubah cara hidup kita. Jadi kalau cara hidup kita nggak berubah-berubah, berarti masih konsep lama. Kalau orang menerima pengajaran dari Kristus, konsep lamanya akan diubahkan. Konsep lama orang Yahudi diubahkan melalui pengajaran para rasul. Maka mereka tekun ya. Ciri-ciri mereka adalah tekun menerima pengajaran rasul-rasul. Itu ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi orang yang telah menerima kabar baik, menerima keselamatan, dia senang diajar. Dia senang menerima pengajaran. Dia senang menerima didikan dari Tuhan. Itu cirinya. Tapi coba kalau orang yang belum diselamatkan, bosan, jenuh, nggak suka, itu bedanya. Jadi kita bisa menilai diri kita, saya ini sudah selamat atau belum. Orang yang belum selamat merasa firman ini beban. Maka setiap kali dengar firman, ada orang bilang, jangan panjang-panjang lah ya. Maunya 15 menit aja gitu. Nanti terlalu lama ngantuk. Tapi orang yang sudah selamat, kok singkat kali ya, padahal udah 1 jam. Tapi dia bilang kok pendek kali, karena dia menikmati. Itu bedanya. Jadi kita bisa menilai diri kita ini. Ketika seseorang sudah menerima keselamatan, ada kesukaan untuk terus
disampaikan. Itu ciri yang pertama. Jadi coba kita melihat diri kita senang yang mana? Kalau firman maunya singkat, tapi kalau yang lain-lain maunya panjang gitu ya. Lebih suka dengar yang lain daripada firman. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia senang mendengar pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul yang fokus utamanya adalah Yesus. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus senang kali mendengar tentang Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus, pengajaran tentang Tuhan Yesus, doktrin tentang Tuhan Yesus, sangat senang. Itu ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah senang persekutuan. Bukan menjauhkan diri dari persekutuan, tapi senang persekutuan. Itu koinonia ya. Senang persekutuan satu dengan yang lain. Maka mereka tiap-tiap hari berkumpul. Awal mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Senang bersekutu, senang berjumpa. Kalau kita nggak senang jumpa dengan teman kita, ada apa ya? Ada apa gerangan di dalam diri kita? Seharusnya orang yang penuh dengan Roh, yang temannya juga penuh dengan Roh, senang ya, ketemu itu suka, senang, menjadi kesukaan, saling membangunkan, saling membangkitkan gitu. Nah, selain daripada senang bertemu, senang bersekutu, tetapi ada makna daripada persekutuan. Persekutuan ini adalah saling berbagi, artinya terlibat. Ada keterlibatan di dalam pekerjaan Allah. Itu artinya persekutuan. Bukan komen, tidak. Tetapi dia ambil bagian. Kalau komen aja tapi tidak ambil bagian, itu bukan persekutuan namanya. Persekutuan itu berarti satu hati, satu tujuan, maka sama-sama mengerjakannya bagi Allah. Ini siapa yang suruh mereka bersekutu? Bukan Petrus, ya. Bukan Petrus yang suruh. Mereka sendiri dengan kerinduan hati oleh karena dipenuhi Roh Kudus. Ini bukan aturan gereja, ya. Saudara-saudara, seringkali kita bertindak atas aturan gereja. Nggak ada diaturkan seperti itu, nggak ada diperintahkan. Kalau karena aturan atau karena perintah baru kita kerjakan, itu bukan penuh Roh. Orang yang penuh Roh Kudus yang akan memimpin dia untuk melakukan, mengerjakan apa yang tidak beres. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Karena kita yang percaya ini sudah dikaruniakan Roh Kudus. Untuk apa? Memimpin kita. Melihat apa yang tidak beres, lalu kita ambil bagian. Itulah artinya persekutuan. Ya, bukan hanya melihat saja, menilai saja, tetapi terlibat di dalamnya bukti kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus yang memimpin dia, Roh Kudus yang mengarahkan kehidupannya, Roh Kudus yang membuat dia ada keterlibatan dalam pekerjaan Allah. Yang mana gak beres, dilihatnya, dia tahu, lalu dia kerjakan. Itu orang dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan kerohanian kita. Sudah berapa lama kita percaya? Sudah berapa lama kita katakan aku sudah selamat? Lalu kapan kita dipenuhi Roh Kudus? Sehingga kita punya persekutuan, ada keterlibatan kita membangun kerajaan Allah. Tujuan kita selamat adalah membangun kerajaan Allah. Bukan membangun kerajaan diri, tidak. Membangun kerajaan Allah secara bersama-sama. Itulah persekutuan. Maka cara hidup mereka ini berubah sekali. Cara hidup orang dipenuhi Roh Kudus yang tadinya orang Yahudi hidup dalam hukum Taurat, ketika Roh Kudus turun, mereka bertindak bersama-sama. Mereka rindu bersekutu satu dengan yang lain. Mereka ambil bagian dan ada yang menjual hartanya lalu dibagikan kepada semua sesuai keperluan masing-masing.
Ini artinya apa? Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tetapi yang memiliki, dia bisa bagikan kepada yang tidak memiliki. Nah, ciri kita dari awal kita merintis ya gereja ini, itu ciri utama kita. Tidak pernah patokkan. Ya, gak pernah kita patokkan, oh kamu sekian, tidak. Yang lebih menutupi yang kurang. Ini harus dipertahankan. Yang lebih menutupi kekurangan, sehingga yang kurang tidak kekurangan. Inilah namanya persekutuan. Persekutuan adalah saling berbagi, membagikan yang lebih, yang punya banyak, berikan kepada yang kurang, sehingga yang kurang tidak kekurangan. Ini yang perlu kita pertahankan di tengah-tengah jemaat kita. Ya, itu yang terjadi pada jemaat mula-mula. Karena rasul-rasul bukan orang Yerusalem. Dari mana mereka makan? Dari mana tanah mereka? Mereka nggak punya tanah. Tentu orang Yahudi yang tinggal di situ yang punya tanah. Lalu mereka jual, bagi, makan bersama-sama tiap-tiap hari dengan sukacita. Karena pengharapan yang sama, karena Roh Kudus yang sama memenuhi mereka dan tujuan yang sama. Itu ciri yang diubahkan oleh Tuhan tanpa disuruh. Tidak ada aturan gereja di situ, tetapi Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Ini belum ada aturan. Ketika baru turun Roh Kudus, mereka tergerak berkumpul, ya, berkumpul tiap-tiap hari dalam pengajaran, dalam persekutuan, di dalam memecah-mecahkan roti. Ya, memecah roti kalau kita sekarang ada sakral sekali ya. Sakral ketika perjamuan kudus. Tapi bagi mereka yang percaya ini bukan sakral. Setiap mereka berkumpul memecah-mecah roti, ini sebagai tanda sukacita mereka, tanda kebersamaan mereka, sehingga mereka makan bersama-sama. Makan di rumah masing-masing secara bergilir. Nah, inilah bukti bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Roh Kudus memimpin mereka. Roh Kudus menguasai mereka. Dan mereka mau dipimpin. Mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Mereka mau diarahkan oleh Tuhan. Dan mereka mau hidup bagi Tuhan. Yang ketiga tadi memecahkan roti. Dan yang keempat berdoa. Itu yang mereka lakukan, 4 poin ini. Berdoa. Kenapa kita setiap kali mau berdoa langsung ngantuk? Kenapa orang pacaran gak pernah ngantuk kalau teleponan? Ya, kan gak pernah, ayo besok lagi ya bang ngantuk kali aku. Kan gak ada. Pasti dia ngantuk, gak pernah ngantuk kalau namanya lagi teleponan. Ya, berjam-jam dia tahan sampai panas kupingnya. Apa yang mendorong itu? Itu cinta. Cinta mendorong ya. Karena cinta dia kepada lawan jenisnya, maka mau ngobrol terus. Udah makan sayang? Ya kan gitu. Lagi di mana? Pakai apa tadi? Itu semua ditanya. Nah, lalu kalau berdoa, Tuhan aku mau tidur, amin. Besok pagi baru amin ya. Mau tidur. Kenapa? Cintanya pudar. Ya. Cinta kepada Tuhan pudar, cinta kepada manusia makin dalam. Makanya makin melekat dia ke manusianya, makin jauh kepada Tuhan. Maka siapa yang suka berdoa, dia ingat mendoakan semua pelayanan, dia ingat semua orang-orang yang terlibat, itu cintanya masih dalam itu kepada Tuhan. Tapi kalau dia berdoanya, sekarang berdoa terlalu panjang ya, besok pagi baru amin ya, itu sudah terlalu panjang namanya. Apapun kalau terlalu gak bagus lagi ya. Ya, dia berdoanya jam 10 malam, aminnya jam 8 pagi ya. Itu sudah terlaluan gitu. Nah, tapi kalau kita memang mencintai Tuhan, pasti kita rindu berbicara. Doa itu bicara. Jadi ketika seseorang berdoa, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mau lama berkomunikasi. Ya,
Jadi sekarang coba tanya sebelahnya, kamu komunikasi dengan siapa paling lama? Siapa? Selama ini dengan siapa paling lama kamu komunikasi? Berarti cintamu ke situ. Ya, kalau bukan kepada Tuhan. Itu apanya ya? Itu penilaiannya. Kan tidak salah ya penilaiannya. Dengan siapa kita suka, dengan siapa kita cinta, pasti kita mau ngobrol terus. Sampai bajunya pun kita tanya. Pakai baju apa sekarang? Ikannya pun kita tanya ya. Semuanya udah mandi belum? Semua ditanya. Supaya panjang gitu berlama-lama. Nah, mengapa berdoa mau cepat? Karena cintanya sudah mulai muda. Awal beriman, wah luar biasa kau Tuhan, kau kekasih jiwaku. Engkaulah cintaku nomor 1. Yang lain semua kecil. Dan gitu ya, geleng besar. Tapi begitu berjalannya waktu, yang lain sudah besar Tuhan, engkau sudah kecil. Gitu. Makanya cintanya kepada Tuhan makin lama makin pudar ya. Persekutuan pun makin pudar, pengajaran pun makin gak suka. Itu namanya pudar cinta kepada Tuhan. Selidiki hati, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Engkau Maha Tahu. Semua nyanyi. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Masih tahu lah. Kalau sudah pudar ya, udah mulai padam kayak lampu gitu, nggak enak ngelihatnya ya. Jadi cinta yang pudar kepada Tuhan nggak enak ngelihat wajah kita. Tapi orang yang mencintai Tuhan dia berseri-seri. Maka orang yang pacaran lihat aja dia wajahnya. Kok suka cinta kali? Rupanya baru jatuh cinta dia. Ya. Jadi orang yang baru beriman juga demikian. Dia bersuka cita sekali. Tak bisa dibayar, dibalas dengan apapun sukacitanya. Nah, tapi itulah yang perlu kita pertahankan. Orang-orang percaya ketika turun Roh Kudus, inilah contoh orang yang baru jatuh cinta. Ya, tapi jatuh cintanya bukan ke manusia, bukan kepada Petrus, tapi kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka salibkan, yang tadinya mereka bunuh. Tapi sesudah khotbah Petrus, mereka tahu mereka sangat berdosa. Lalu mereka mengakui dosanya, minta dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan. Itu dasar mereka sehingga mereka bersekutu tiap-tiap hari, mendengar pengajaran para rasul, berdoa setiap hari.
Ini kita buat pun doa orang-orang percaya. Lalu ada yang komen, kok panjang kali doanya? Itu artinya kurang cinta. Harusnya orang mencinta itu bukan kurang panjang. Tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi topik doa kita. Begitu banyak pelayanan harus ditambahkan lagi. Ini masih sedikit, maunya ya 3 aja sudah amin selesai. Ya itu bukan cinta ya. Orang mencintai itu dia merasa bahwa berdoa itu hal yang menyenangkan karena berkomunikasi dengan Allah yang mencintai dia. Setuju mau berdoa lebih panjang lagi? Jadi nanti akan dikirim doanya, topik doanya akan ditambahkan lagi ya, supaya kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kita, dan Dia harapkan kita pun mencintai Dia. Amin. Ya, jangan hanya cinta wanita laki-laki ya. Kalau cinta laki-laki perempuan, apalagi dibuat judulnya cari pacar, semangat langsung ya. Atau cari teman hidup, itu banyak yang mau itu. Tapi kalau mencintai Tuhan kurang semangatnya. Padahal di situ kuncinya ya. Kunci utama kita berbahagia kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak kekurangan cinta. Siapa merasa kurang cinta berarti dia kurang mencintai Tuhan. Siapa kekeringan cinta berarti cintanya pudar. Ini rasa. Baca nanti Yohanes pasal 14 ayat 21. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan, dan orang yang melakukan perintah Tuhan akan dikasihi Bapa, dikasihi Yesus, dan dinyatakan dirinya kepadanya. Berarti tidak kekurangan kasih. Siapa kekurangan kasih berarti tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya, maka dia merasa kekeringan. Jadi orang yang kekeringan, firman pun tidak tambah-tambah, itu ke itu terus. Dari tahun ke tahun itu, ya, minggu depan itu lagi, tak ada pembaharuan. Ya 10 tahun beriman tetap firman yang lama. Kenapa? Karena Allah tidak menyatakan dirinya kepadanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka firman akan terus ditambahkan, dibukakan, dinyatakan. Pengenalan akan dia semakin dalam. Orang pengenalannya akan Tuhan semakin dalam. Dia tidak kekeringan kasih. Dia akan senantiasa segar, semangat, sukacita. Oke, baik. Lihat di sebelah kiri kanannya, lihat ada sukacita enggak? Atau ada pudarnya yang kelihatan? Kalau sudah pudar, bangkitkan, cas lagi. Bagaimana cas baterainya? Ya, baterai yang sudah pudar, cas lagi melalui mengasihi Tuhan. Kembali. Ya, sumber kita dikasih, sumber kita tidak kekurangan kasih. Kasihilah Tuhan. Itu kunci utama. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia tidak pernah kekurangan kasih. Siapa yang melakukan perintah Tuhan, dia tidak kekurangan firman. Oleh karena Allah yang menyatakan rahasianya kepada. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Jadi berapa puluh tahun pun kita menjadi orang percaya, kita akan tetap semangat ya, kita akan tetap ceria karena Tuhan menyatakan dirinya. Ini awal aja yang ceria, setahun perjalanan sudah melempam, lalu 2 tahun berikutnya sudah tidur, ya, 3 tahun kemudian sudah jatuh. Bukan makin naik ya, harusnya kan pengenalan makin tambah. Ini malah dari atas turun ke bawah, itu bahaya. Maka saudara-saudara yang sudah mengaku beriman, yang sudah mengaku percaya, mari bangkit kembali, cinta itu, supaya kamu tidak kekurangan cinta kasih. Kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya, kita tidak kekurangan firman Tuhan. Kita tidak kekurangan kasih. Orang yang melimpah kasih, dia akan bagikan kasih kepada orang lain. Mengapa kita tidak bisa berbagi? Berarti kita kurang kasih. Mengapa banyak orang menuntut kasih? Karena kekurangan kasih. Tapi orang yang berbagi-bagi kasih, dia melimpah kasih. Jadi sumber utama membuat kita melimpah kasih, kasihilah Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Orang yang melakukan perintahnya tidak akan kekurangan
saudara-saudara, ini yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbagi-bagi apa yang ada pada mereka dalam persekutuan tiap-tiap hari, sehingga persekutuan itu disenangi oleh orang lain. Apakah persekutuan kita disenangi orang? Mari, kalau kita bersekutu bersatu hati membangun kerajaannya, pasti orang akan melihatnya. Orang lain melihat, lalu orang melihat itu senang. Oh, mereka satu hati, mereka satu tujuan, yang banyak tidak lebih, yang kurang tidak kekurangan, tapi mereka saling berbagi. Ini yang perlu kita teladani dari jemaat mula-mula ini. Jadi mengapa konsep mereka berubah? Karena pengajaran yang mereka terima berubah. Berubah dari hukum Taurat, dari aturan-aturan yang kental, sekarang kepada kasih karunia, merubah konsep dan merubah sikap hidup mereka. Sejak kapan sikap hidup kita berubah? Kalau dulu aku begini, dulu aku begini, dulu aku begini, terus ya, kapan sekarang begini? Dulu terus ya. Maka kalau kita bilang sama anak-anak kita, dulu kami, dulu terus, kami sekarang, katanya ya. Anak-anak gak suka lagi cerita dulu-dulu. Dia mau cerita maju ke depan. Masa depan ke depan itu cerah, bagaimana dia? Itu yang perlu dipaparkan. Tapi dulu kami makan ikan itu satu telur bagi 4, gak masuk akal aja dia ya. Satu telur aja kami bagi 4 karena banyaknya anak mama kami. Gak masuk akal bagi mereka. Kenapa? Kalau sekarang gampang, 2 sekali makan pun gak apa-apa. Itu dia. Jadi zamannya sudah berbeda. Jangan lagi dulu-dulu. Nah, iman pun begitu. Jangan imanku dulu. Sekarang yang perlu. Dulu yang dulu lah. Sekarang apa? Sekarang yang perlu. Kenapa? Yang dulu orang gak tahu. Dulu orang gak lihat. Sekarang yang terlihat. Kan sekarang kita jumpa dengan mereka. Sekarang mereka tahu bagaimana kita. Nyatakanlah iman kita sekarang. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan, supaya orang yang melihatnya mendapat berkat. Lalu melalui itulah Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ini bukan hasil karya mereka, tapi sikap hidup mereka mencerminkan kesatuan hati mereka, kemurnian hati mereka, membuat Allah berkenan. Lalu Allah menambahkan jumlah jemaat ini. Jadi itu bukan karya pendeta, karya hamba Tuhan, tidak. Kalau kita bersekutu, kalau kita sama-sama ambil bagian, memikirkan kerajaan Allah, bersatu hati dengan hati yang murni, Allah berkenan. Maka Allah menambahkan jumlah kita. Jadi kalau kita mau tambah jumlah kita, mari kita dulu benahi diri kita. Jangan lengket ke aturan-aturan yang lama. Mari penuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada memimpin itu jauh diperbaharui ya. Itu jauh lebih ringan, lebih enak mengerjakannya daripada aturan. Kalau kita hidup dalam aturan kayak terpaksa. Tapi kalau hidup dalam kasih karunia, ini yang mendorong melakukannya ringan, enak ya, tidak terbeban. Tapi kalau dengan aturan-aturan baru kita taat, itu namanya sama seperti kuda ya. Kuda dipukul baru jalan. Kalau nggak jalan dia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak demikian. Dia lihat, dia pantau apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, bereskan. Itu orang dipenuhi Roh Kudus. Jadi mari kita masing-masing sebagai orang yang sudah diselamatkan melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bukan melihat orang, melihat diri. Berapa lama saya sudah percaya, berapa lama saya sudah diselamatkan, apa yang saya lihat perlu dibenahi, apa yang saya ikut terlibat ambil bagian. Itu yang perlu. Kalau semua orang percaya terlibat ambil bagian, pekerjaan Tuhan pasti cepat berkembang. Kenapa lambat? Karena tidak ikut ambil bagian. Hanya melihat, oh itu kurang, di sini kurang, di situ kurang, tapi tidak terlibat. Bersekutu namanya, terjun, terlibat, ambil bagian. Itu yang dikerjakan jemaat mula-mula. Mari kita contoh mereka. Mari kita teladani.
apalagi kita masih jemaat kecil ya, harusnya kita sama. Udah besar sulit ngaturnya. Semakin besar jemaat semakin sulit ngaturnya. Ini masih kecil udah sulit ngaturnya, gimana lagi nanti besar? Ada yang kepala besi, ada yang kepala batu. Kan susah ya. Maka mari bagaimana kepala yang keras-keras ini bisa luluh kalau dipenuhi Roh Kudus, mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Sama-sama guru kita Roh Kudus, sama-sama mau dipimpin, mau diarahkan agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagi yang belum sampai kepada iman, apa yang perlu kita dengar? Tentu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Berapa tahun saudara mendengar aturan-aturan, larangan-larangan, berita-berita, tapi tidak bisa membawa saudara kepada keselamatan. Tidak bisa membawa saudara kepada iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Berarti Kristus fokusnya. Pengajaran Rasul, Kristus pusatnya. Iman timbul, Kristus yang perlu didengar, bukan yang lain-lain. Kalau yang lain kita dengar tidak akan memampukan kita mengerjakan dan tidak akan membuat kita lepas dari kuasa dosa. Iman yang mengubah. Maka banyak orang mau berubah. Jangan mencuri, lalu jangan berbohong, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu. Berpuluh-puluh tahun kita sudah dengar, tetapi di gereja didengar, di rumah dilanggar. Gereja didengar, di rumah dilanggar. Itu terus-menerus. Kenapa? Karena larangan tidak bisa menyelamatkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka Tuhan Yesus datang, Dia berfirman, supaya lewat itu kita bisa beriman, iman kita yang menyelamatkan kita, iman kita yang melepaskan kita dari dosa, sehingga kita mampu melakukan kehendak-Nya. Ini yang perlu konsepnya juga berubah. Jangan konsep lama. Saya ingat konsep lama dulu. Bagaimana menurutmu supaya kita selamat? Menjauhi larangannya, melakukan perintahnya. Kan itu konsep lama ya. Lalu apalagi konsep lama? Oh, anak nakal masuk neraka, anak baik masuk surga. Ini konsep-konsep lama. Yang benar apa? Kristuslah yang satu-satunya menyelamatkan setiap manusia. Kristus yang bisa mengubah kehidupan kita. Sudah lama kita mau berubah, tidak berubah. Tapi orang yang Kristus hadir dalam hidupnya, dia bisa diubahkan. Berarti kekuatan siapa? Bukan kekuatan kita. Kekuatan Yesus yang hadir itu, itulah mengubah kehidupan setiap manusia. Berarti kita perlu mendengar Injil, mendengar tentang Yesus supaya kita beriman. Lewat imanlah kita bisa berubah. Ketika kita berubah, barulah cara hidup kita berjemaat pun berubah. Ya, sama seperti jemaat mula-mula. Dulu cara mereka berjemaat berbeda. Sekarang sesudah diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka berubah. Sudahkah kita berubah? Atau yang lama-lama masih nempel di sini? Ya, konsep lama bisa luntur dengan pengajaran yang kita terima dari Yesus Kristus. Semakin dalam pengenalan kita, semakin konsep kita yang lama dilunturkan. Yang benar semakin disegarkan. Itu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Maka kita dipenuhi oleh kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan cara hidup yang sesuai dengan jemaat mula-mula. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah berfirman bagi kami. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka senang menerima pengajaran rasul-rasul. Agar konsep-konsep yang lama yang sudah tertanam dalam diri mereka sebagai orang Yahudi dapat diubahkan. Kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka lah yang mengubahkan kehidupan orang Yahudi.
Demikian juga dengan kami. Kami juga latar belakang Kristen yang sudah lama beribadah. Banyak konsep-konsep yang salah yang sudah tertanam di dalam diri kami. Tuhan sendiri yang mampu mengubahkannya ketika kami mendengar bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya yang kami dengar, yang membuat kami diselamatkan dan hidup kami juga diubahkan. Berkatilah firman-Mu supaya apa yang kami dengar hari ini kami terima, kami simpan dan menjadi iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.